Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 21103028, jurusan Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mencermati bahasa hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ragam bahasa perundang-undangan ialah gaya bahasa yang dipergunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga ia merupakan bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Akan tetapi, di dalamnya terkandung ciri-ciri khusus, yaitu adanya sifat keresmian, kejelasan makna, dan kelugasan. Yang pertama ialah sifat keresmian. Sifat ini menunjukkan adanya situasi kedinasan yang menuntut ketaatan dalam penerapan kaidah bahasa dan ketaatan pada kaidah bahasa. Yang kedua ialah sifat kejelasan makna. Sifat ini menuntut agar informasi yang disampaikan dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang memperlihatkan bagian-bagian kalimat secara tegas, sehingga kejelasan bagian-bagian kalimat itu akan memudahkan pihak penerima informasi dalam memahami isi atau pesan yang disampaikan. Sifat kejelasan makna ini menuntut agar kalimat-kalimat yang dirumuskan harus menunjukkan dengan jelas mana subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan lainnya. Yang ketiga ialah sifat kelugasan. Sifat kelugasan ini menuntut agar setiap perumusannya disusun secara wajar, sehingga tidak berkesan berlebihan atau berandai-andai. Kemudian adapun syarat bahasa perundang-undangan yang terdiri dari 7. Yang pertama ialah gaya bahasa, hendaknya selain ringkas juga sederhana. Yang kedua ialah istilah yang dipilih sedapat-dapat agar meninggalkan sedikit mungkin timbulnya perbedaan dan pendapat secara individual. Yang ketiga ialah hendaknya membatasi diri pada real dan aktual, serta menghindarkan diri dari yang kiasan dan dugaan. Kemudian yang ketiga ialah hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pemikiran pembacanya. Karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja, hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia. Yang kelima ialah hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang pengecualian atau pengubahan, kecuali apabila dianggap mutlak perlu. Kemudian yang keenam ialah hendaknya tidak memancing perdebatan atau pembantahan. Adanya berbahaya memberikan alasan-alasan yang rinci, karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan. Kemudian yang terakhir ialah di atas segalanya hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung makna praktis, hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ragam bahasa perundang-undangan ialah gaya bahasa yang dipergunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga ia merupakan bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah-kaidah bahasa bahasa Indonesia. Akan tetapi di dalamnya terkandung ciri-ciri khusus, yaitu adanya sifat keresmian, kejelasan makna, dan kelugasan. Perumusan kata dan susunan kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan pekerjaan mudah atau sekedar copy paste. Perumusan sangat penting dan menentukan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penafsiran peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukannya adanya apresiasi dan pemahaman bahasa tulisan di dalamnya dengan baik dan benar. Perumusan kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang terlihat benar dan tidak mengandung permasalahan dari segi bahasa kadang-kadang merupakan suatu kekeliruan atau kesalahan yang sangat mendasar apabila dilihat dari segi hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya ahli-ahli bahasa yang memahami hukum, terutama hukum yang tertulis, atau ahli-ahli hukum yang memahami dengan baik tentang ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Mengingat pemahaman akan bahasa perundang-undangan tersebut sangat diperlukan, maka saat ini baik lembaga perwakilan maupun lembaga pemerintahan seringkali melibatkan para ahli bahasa dalam setiap pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, sampai di sini saya dapat menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.